Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Inci, lahir di Talang Mama, suku Talang Mama, Talang Sungai Limau, Kecamatan Rakit Bulim, Kabupaten Tribeli Hulu. Yang dulunya saya tahun 1986 menghadiri atau datang ke Pekanbaru ke Yayasan Panti Asuhan Al-Huda yang ada diasuh oleh Ibu Raniwanti. Pengalaman selama di sini, saya hadir ke Pekanbaru dibuka yayasan tahun 1986 sampai saya meninggalkan di sini tahun 1997 menamatkan SMA, baru kembali ke kampung. Dan pahit, manis, asam asinnya di sini itu sangat banyak, sangat tidak bisa dilupakan. Karena yang pertama, jauh dari orang tua, anak-anak menimba ilmu. Ya, yang jelas dengan pengalaman yang jauh dari sana, kami menghadiri ke Pekanbaru, saya ke sini, rasanya ilmu itu masih banyak yang kami dapatkan. Dan walaupun banyak kami dapatkan, rasanya ilmu-ilmu yang sudah kami miliki itu pun belum cukup untuk kami terapkan ke masyarakat yang ada, khusus untuk masyarakat Talang. Kenangan-kenangan yang paling indah di sini yang jelas mungkin masa anak-anak, namanya anak-anak, masa asiknya bermain, masa asiknya bercanda gurau sama kawan-kawan walaupun jauh dari orang tua. Memang yang tidak bisa dilupakan itu yang jelas jauh dari orang tua, menimba ilmu sambil bekerja. Yang jelas itulah intinya, tidak bisa dan susah untuk dikatakan, diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas kalau ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk saat ini banyak sekali. Yang dulunya mungkin kami suku Talang itu, bukan dulunya, bahkan sampai sekarang yang pendidikan itu sangat susah. Mungkin di awal-awal dulu orang Talang yang masuk sekolah yang mungkin saya, sehingga manfaatnya sangat banyak. Yang dulu sebaya dengan kami yang sekarang tidak bisa membaca, mungkin hanya kami yang pernah sekolah di sini yang merasakan bisa membaca, baik itu dengan agama Islamnya. Apalagi kami di sana dari 100% penduduk Islam, penduduknya itu mungkin hampir 70% masih animisme, masih kepercayaan, belum agama Islam. Jadi itu salah satu mungkin yang merasa ada di diri kami, bisa sudah merasakan memeluk agama Islam, yang mengerti, yang tahu, dan bisa mengerti pendidikan yang banyak sedikitnya. Kalau saya ceritakan di tahun-tahun 86 itu di suku Talang itu belum ada sekolah belum ada satupun. Itu pun kalau mau sekolah itu lebih kurang menempuh perjalanan lebih kurang hampir 20-an kilo. Namanya Desa Sungai Paret. Situlah baru bisa ada sekolah. Kalau sekarang ya alhamdulillah sekolah sudah ada, tapi kami di Talang itu susah untuk mengajak sekolah itu, tidak sama dengan di kota. Di kota begitu dibuka pendaftaran, anak-anak orang tua langsung berbondong-bondong datang mendaftarkan anaknya. Sementara kami yang ada di Talang sana itu lain porsi guru-gurunya. Di sana guru-gurunya ya yang datang ke rumah-rumah, mendata ada anaknya yang udah bisa sekolah atau belum, yang udah umurnya 7 tahun apa belum. Maka mereka lah guru-guru yang langsung datang ke rumah-rumah untuk mendatanya. Nah, untuk menyadar. Kalau untuk datang sendiri ke kesadaran orang tua itu belum terlalu belum tersadar. Maju memang kelihatan maju suku Talang itu, tetapi penduduknya yang sekarang dari 100% mungkin penduduk masyarakat Talang itu sudah hampir 15% atau 20% itu sudah pendatang dari lain.
ada dari Medan, Jawa, Nias dan sebagainya. Jadi nampak majunya seperti itu aja, tapi watak mereka untuk seperti yang lama itu masih tetap, karena mereka itu lebih memperjuangkan adatnya, karena mereka takut hilang adat mereka. Mereka pikirkan apabila anak-anak mereka berpendidikan tinggi dan kemudian mengalih agama ke Islam, itu mereka otomatis adat mereka akan hilang, karena di diri mereka, kami lebih baik mati anak daripada mati adat. Itu yang mungkin menimbulkan untuk susah menerimanya. Kalau yang sarjana, kalau untuk saat ini saya rasa seluruh talang, tapi orang talang asli ya mungkin seluruh talang kalau 5% sudah ada yang sarjana. Walaupun sarjana mereka itu tidak kuliah seperti anak-anak yang ini. Mereka itu kan ada namanya STIE yang hanya kuliahnya sekali seminggu, 2 kali seminggu. Tambah lagi ada sekarang UT. Jadi mereka tuh ngambil sarjana itu ya yang dari situ. Tidak juga semua, ada beberapa orang aja yang dari kuliahan normal ini. Tapi kalau untuk saat ini mungkin beberapa tahun ke depan lagi, itu sarjana yang betul-betul kuliah seperti anak normal seperti yang ada sekarang ini, itu mungkin sudah banyak. Karena untuk saat ini yang asli talang di sini sudah ada, di UIR juga sudah ada, di UMRI juga sudah ada. UNRI baru lulus kemarin 1 orang, ya. Di UNRI kalau nggak salah udah 2 orang lulus di UNRI. 1, 2, 3, 5 yang dari UNRI. Tapi itu bukan terkhusus talang Sungai Limau aja atau Tanah Pri, di semua talang. Itu dia. Ada sekitar itu. Sebetulnya mereka tuh kalau dilihat dari ininya, kita tidak menyalahkan pemerintahnya. Kita anggap aja salah kita. Mengapa kita tidak menyalahkan pemerintah? Karena anak kita adalah tanggung jawab kita. Kita tidak menyampingkan pemerintah. Tapi yang jelas, kalau alasan mereka itu adalah masalah ekonomi, itu yang pertama. Alasan mereka kalau anak kami tuh kuliah, yuk tengok tuh orang-orang luar kuliah tuh kerjanya bangunan juga. Udahlah, tidak usah lah daripada habis duit. Sehingga pikiran mereka itu jadi sempit. Tidak ada untuk menuntut ilmu. Mereka berpikiran kuliah atau menuntut ilmu itu bukan untuk cari ilmunya, tapi cari kerjanya. Sehingga mereka berpikiran, ya udahlah, taman SD aja udah bisa baca ya sudah. Jadi saya rasa sebetulnya kalau disalahkan ya salah orang tua sendiri. Kita tidak menyalahkan pemerintahannya. Cuma mungkin ada kekelalaian, kelupaan dari pihak pemerintah, tidak mengingatkan bahwa ilmu itu gunanya apa, manfaatnya apa, sehingga orang tua itu, mereka itu dikasih pandangan, sehingga orang tuanya punya minat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sementara ini anak-anak yang mau kesini sekolah ini, kuliah ini, yang walaupun yang di kampus lain, itu kebanyakan yang minat kuat itu orang anaknya, bukan orang tuanya. Termasuk ini si ada Dini tadi, itu yang kuat anaknya di awalnya. Kami harus sekolah Pekanbaru, kami tidak, kalau di sini kami tidak akan berubah, toh akan tetap seperti lama. Mereka itu seperti hanya mereka orang tuanya yang kurang, tapi anaknya kuat. Akhirnya orang tuanya yang mengikutkan. Yang memang betul-betul dasar kekuatan keinginan orang tuanya itu memang kurang. Itu dia.